Oke, teman-teman, saya ingin membagikan sedikit hasil diskusi dengan ya diskusi ringan lah tentang bagaimana pasar bisa dikembangkan di beberapa negara. Iklim ekonomi setiap negara berbeda-beda ya. Dalam hal ini Asia Tenggara itu memiliki iklim yang berbeda. Dilihat dari kultur. Nah, dari diskusi ini beberapa hal yang bisa saya ambil. Banyak sekali ilmunya dalam diskusi pasar ternyata. Walaupun sebenarnya saya orang teknik, ya teknik komputer, tapi juga masuk ke pemasaran gitu. Ini sebagai apa? Sebuah pengetahuan saja bahwa sebetulnya di dalam dunia bisnis kita memiliki banyak-banyak eh, variasi gitu ya. Sisi kultur lebih mudah sebenarnya penetrasi di Indonesia untuk masuk ke dalam sebuah bisnis gitu ya. Atau di Asia Tenggara lah iklimnya beda-beda tipis, cuma ya memang berbeda kultur saja tapi hampir sama. Indonesia dalam hal ini Malaysia, Vietnam, Thailand gitu ya. Sama ya, untuk produk-produk tertentu juga sama, nggak beda jauh. Ada beberapa yang saya di dalam satu diskusi dan seminar menjawab tentang hal-hal tersebut. Walaupun saya dalam hal ini konteksnya adalah teknis. Dalam hal ini berbicara tentang digital marketing kemarin. Itu sebetulnya saya kompetensinya digital marketing. Atau sebenarnya dulunya adalah betul-betul teknis ya, programmer, networking, itu saya. Dan beberapa hal tentang teknis secara komputerisasi saya pelajari dan memang disitulah bidangnya sampai bidang-bidang apa instalasi komputer, bisnis bidang itu juga ada. Nah, saya belajar bisnis itu dalam konteks berbisnis bidang elektronik dan perangkat-perangkat teknologi ya. Jadi pemasangan di dalam suatu gedung, kemudian menyediakan perangkat-perangkat yang sesuai, dan banyak hal, tapi lebih banyak ke perusahaan-perusahaan swasta ya. Hal ini merupakan satu pembelajaran sih, walaupun akhirnya pada saat COVID kita mengalami breakdown turun ke ya. Tapi hal itu tidak menjadi masalah juga ketika memang kita harus survive di bidang-bidang tertentu. Nah, maka itu saya coba diskusi dengan teman-teman yang lain. eh Hal ini dihadiri oleh beberapa sebuah perusahaan-perusahaan yang cukup besar. Saya nggak usah sebutlah perusahaannya. Mereka berbicara tentang riset pasar di beberapa negara. Tapi tentu saja banyak yang harus dibahas di dalam sebuah konteks pasar ya. Pasar itu luas ya, pasar itu luas walaupun ini bicara pasar lokal nih ya. Apa saja sih yang harus dibahas dalam sebuah eh, perusahaan? Pertama adalah simpel aja sih, kita simpel aja. Apakah brand tersebut sudah bisa masuk ke pasar gitu? Gitu. Brand tersebut udah dikenal belum di pasar tersebut gitu. Apalagi perusahaan-perusahaan yang cukup bonafit ya. Brand tersebut sudah bisa dimasukkan ke pasar tersebut. Kalau kon mau bikin pasar baru atau perluasan pasar, ya di tempat lain sudah punya polanya tentang pasar. Tinggal meneliti aja jenis karakteristik yang sedikit berbeda dari perusahaan tersebut. Gitu. Jadi brand itu penting, brand itu penting. Eh tidak kemarin ada yang bertanya tentang brand penting nggak dibuat di platform digital? Oh penting, penting sekali. Di platform digital penting sekali brand itu masuk. Ya kita bisa lihatlah beberapa brand di Indonesia ya, perusahaan-perusahaan besar, brand-brandnya besar.
masuk di platform digital sekarang, bahkan pemasaran itu bukan pakai broadcast system tapi media sosial. Jadi ini jadi sebuah sasaran utama. Jadi udah mulai, bukan mulai lagi, sudah menjurus ke media sosial, karena di media sosial itulah orang mulai mengembangkan gitu loh ya, brand-brand tertentu gitu ya. Media sosial penting, kemudian penggunaan teknologi seperti SEO dalam sebuah bisnis, artinya begini loh, ketika kita membuat sebuah branding di dalam media sosial, tentu kita punya nih SEO-nya. Apa artinya? Kita punya eh, sebuah model yang bisa ditunjukin, diutamakan dalam bisnis tersebut, gitu ya. Nah, kalau kita bicara tentang brand, brand itu memang harus dibangun. Branding itu harus dibangun dalam sebuah perusahaan. Caranya apa ya? Memperkenalkan kepada publik, gitu. Nah, permasalahannya ketika kita mau bikin sebuah brand masuk ke dalam pasar, ini memang sudah bagus belum brandnya di tempat asalnya gitu. Kalau belum ya harus dimulai dari awal langkahnya gitu. Ada perusahaan-perusahaan yang sudah settle di bidang brandnya. Itu udah nggak jadi masalah di bidang brandnya gitu ya. Kemudian apa sih diferensiasi dari brand tersebut? Nah, ini juga penting ya. Brand itu terbentuk karena ada diferensiasinya, ada perbedaan, ada kekhususan, keunikan tersebut ya. Gimana kita melihat sebuah keunikan dalam sebuah produk sehingga kita mau beli gitu. Nah, kalau misalkan kita bicara tentang gini lah, kita bicara tentang suatu produk yang banyak di industri, itu sekarang susu ya, susu itu produk di industri. Banyak brand-brand susu ya. Untuk balita, segmentasinya ada berdasarkan umur gitu ya. Segmentasinya berdasarkan apa, kandungan, segmentasinya, dan banyak sekali nih ya, itu bisa dijabarkan dalam sebuah brand gitu ya. Itu harus diriset dulu. Kalau kemarin itu bicara tentang segmentasi perusahaan yang cukup besar tapi bidang logistik. Nah, logistik ini kan butuh perangkat-perangkat yang besar sebagai alat pengangkut ya. Nah, ini mereka menyajikan juga, dan di situ juga ada perusahaan jasanya gitu yang bisa membantu untuk mengantarkan barang tersebut. Nah, ini merupakan salah satu bentuk dari sebuah perusahaan besar yang ingin masuk ke pasar Asia misalkan gitu ya. Nah, itu perlu perlu diperhitungkan sebagai itu. Apa saja sih yang harus dipentingkan gitu. Nah, banyak ya. Apakah kita harus bicara tentang infrastruktur yang sesuai apa tidak ketika kita memberikan peralatan-peralatan besar yang cukup besar untuk sebuah daerah. Seperti misalkan gini saja. Jakarta dengan kompleksitas kendaraan yang cukup tinggi ya, di mana perangkat-perangkat mobil-mobil besar yang kita bisa lihat di negara lain bisa masuk gitu ya, di Jakarta belum tentu bisa masuk. Mereka mau masuk gitu, tapi lihat dulu kondisi jalannya, infrastrukturnya, mau nggak industri beli gitu, gitu. Industri langsung agak ada sedikit ini karena mereka juga sekarang kan lagi bergumul dengan sistem pasar mereka gitu ya. Nah, bagaimana dengan perangkat besar? Mereka juga sudah punya, tapi diferensiasinya apa gitu dalam perangkat-perangkat besar itu. Nah, itu ya jadi sumber pertanyaan yang harus dijawab gitu ya. Mampu nggak menjawab efisiensi dari supply chain management yang harus dimiliki oleh
industri tersebut. Jika tidak memberikan peralatan-peralatan pengantar logistik yang besar itu nggak mampu, nggak ini. Malah justru kalau bisa yang simpel tapi bagus dan cukup lincah ya di beberapa tempat bisa dipakai sebagai alat logistik. Nah itu sehingga kita ini terkenal dengan apa? Dengan karoseri gitu ya. Karoserinya kita bisa bentuk sendiri untuk perangkat logistik. Nah, ini sebuah nilai gitu yang memang nggak bisa lepas dari suatu di daerah. Kalau negara lain mungkin yang gede-gede udah bisa masuk karena apa? Infrastruktur jalanan yang cukup-cukup besar kan cukup bisa masuk ya. Apalagi kita lihat Cilengsi gitu ya. Untuk industri, aduh udah macet, panas, kemudian apakah jalannya bisa untuk sekelas mobil yang roda bannya aja udah nggak kehitung gitu ya, double-double semua gitu ya. Ya itu salah satu bentuk yang kita bisa lihat bahwa ada 24 roda misalkan gitu bisa masuk, itu luar biasa gitu ya di dalam sebuah jalanan yang kecil gitu ya. Dan malah lebih rumit gitu ya. Memang ditawarkan tapi nggak ada yang mau beli juga gitu. Nah inilah kontestasi dari bagaimana kita menawarkan. Akhirnya tentu kita harus punya pasarnya tersendiri ya. Kemudian juga kita harus punya SDM yang bagus untuk merawat mesin-mesin sebesar gitu, logistik gitu ya. Nah ini harus dipahami oleh perusahaan-perusahaan besar. Bukan dipahami oleh perusahaan besar sebenarnya salah saya juga. Saya harus dipahami oleh yang jual gitu, tim marketingnya. Ketika mengundang seseorang untuk membeli perangkat besar, efisiensinya ada nggak? Terutama dalam menunjang sumber daya manusia dan supply chain manajemennya di situ. Terutama infrastruktur juga harus dilihat. Jadi ada beberapa segmentasi pada waktu kita bicara bahwa hal itu perlu diperhatikan gitu dalam menawarkan. Nah, karena sistem pasar ini B2B atau business to business ya tentu saja yang diundang para customer dari industri ya. Tetapi juga ketika menawarkannya tidak mengena, justru tidak ada yang jual, akhirnya mereka agak sedikit kecewa, tapi akhirnya sejenis kamar dagang ya di situ ya. Saya memberikan usul saja. Pak, bukan usul ke pak bisnisnya, tetapi usul kepada para eh, pemberi logistik gitu ya. Bukan pemberi logistik, itu yang menjual barang-barang tersebut atau perusahaan-perusahaan yang brandnya sudah luar biasa tentang alat pengangkutan tersebut untuk menawarkan yang lebih kecil, yang lebih simpel gitu. Tapi akhirnya eh, mereka lebih suka yang menawarkan yang besar nggak bisa masuk. Akhirnya ya betul apa yang saya perkirakan betul bahwa akhirnya yang ditawar adalah yang kecil, yang jenis-jenis truk yang kita sering sebut 3/4 itu ya, gitu. Nah itu lebih banyak. Jadi dalam hal ini tentu kita harus memahami bahwa dalam menjual sesuatu nggak mudah gitu untuk masuk tanpa melihat eh, di lapangan seperti apa gitu dan kebutuhannya apa. Nah, alangkah baiknya sebetulnya sebelum kita menjual sesuatu ini untuk marketing, untuk menjual sesuatu, tanya aja dulu butuhnya seperti apa. Nggak ini kok. Terus survei kebutuhannya apa. Karena kita nggak bisa masuk ke ceruk pasarnya ketika kita menawarkan hal yang berbeda seperti Anda menawarkan sesuatu yang memang tidak butuh perusahaan. Dan itulah yang menyebabkan ada pertanyaan buat apa kita beli gitu kan. Nah itu. Apa aja yang harus dinilai juga gitu. Nah ini. Nah ada penilaian-penilaian khusus kenapa hal tersebut tidak terbeli gitu ya. Nah, di bidang operasional misalkan poin-poinnya adalah efisiensi. Saya coba baca sedikit ya tentang bagaimana sebuah dari diskusi itu kita baca lah.
efisiensi operasional. Kita membeli barang itu perlu efisiensi. Kenapa efisiensi dalam bidang pengangkutannya? Ya, dalam hal ini model-model kendaraan besar itu nggak mudah gitu ya untuk menjualnya. Karena ini yang butuh adalah orang-orang industri ya. Sedangkan adik kita itu juga pasar barang-barang itu yang baru, yang betul-betul baru, nggak begitu laku juga karena terlalu besar. Sedangkan kalau di pasar-pasar yang lain, misalkan bisa nggak dilepas di pasar yang bisa, cuma nggak masuk juga karena contoh lah truk pasir atau dam dam pasir. Kita mengumpulkan misalkan para logistik pasir lah, pasir yang banyak di setiap kota itu sebagai daya angkut pasir karena material mau masuk untuk mengurus pasir gitu ya, atau batu kali gitu, atau hal-hal lain. Ini nggak butuh truk baru, mereka beli second gitu. Karena apa? Lebih murah kan jatuhnya. Untuk membeli yang baru itu sulit gitu. Nah itu salah satunya bentuknya. Kemudian beberapa hal lain juga kita lihat yang tadi kita bahas. Bagaimana supply chain manajemennya juga harus dijaga, betul-betul dijaga. Gitu. Jangan diabaikan bahwa ini supply chain management penting. Rantai pasok penting untuk logistik. Gitu untuk pemakaian peralatan-peralatan seperti itu. Yang ringan-ringan lah yang harusnya ada ya. Kemudian optimalisasi dari berbagai hal. Nah, inventory kontrol dalam sebuah perusahaan juga kan nggak semua butuh itu yang besar. Contoh, kalau kita pengen nawarkan di perusahaan-perusahaan retail yang kita tahu lah di Indonesia itu banyak perusahaan retail ya. Retail ya saya bilang lah berapa banyak Alfamart, Indomart yang butuh peralatan-peralatan. Ada perusahaan itu punya sampai truk-truk besar untuk mengantar barang nggak ada, yang dipakai adalah ya itu yang paling besar itu paling yang nggak ini ya, ukuran lihat aja dari bannya aja juga kita paling dapat yang 6 berapa ya, berapa roda itu ya. Kalau saya perhatikan nggak banyak. Bahkan ada yang cuma standar-standar mobil-mobil L300, Mitsubishi L300 maksudnya. Yang kayak kayak gitu yang masuk justru. Karena itu yang mungkin bisa dipakai untuk di infrastruktur yang kecil gitu. Nah, itu optimalisasi juga inventory control untuk hal-hal tersebut harus diperhatikan memang. Kemudian spesifikasi alat-alat berat yang diberikan itu penting ketika kita mau coba mengevaluasi gitu. Nah, ini sedikit bagian dari pasar ya, pasar. Jadi kita setiap industri itu punya segmentasinya. Nggak sembarangan bisa masuk menawarkan jenis pasar. Ini kebetulan saya diundang itu gara-gara ada sebuah diskusi eh, satu brand mau masuk mau mengembangkan pasarnya di Indonesia. Tapi begitu saya lihat pasar, wah ini terlalu besar gitu. Nah, saya coba masukin ke bidang lain gitu. Untuk itu juga masih berpikir karena gini, kita ini kan lagi wait and see. Bagaimana industri itu juga lagi wait and see sistem pasarnya. Untuk yang besar-besaran terlalu besar juga nggak bisa gitu. Kecuali memang produk lagi besar-besaran butuh yang efisiensi perangkat besar yang betul-betul. Kemudian juga dengan yang besar itu ya kita akan bicara tentang uang, biaya. Biaya operasional yang tinggi ini pasti, pasti ketika kita pakai truk-truk yang lebih besar. Kenapa? Karena mereka butuh perawatan, mereka butuh apa? Spare part. Mereka juga butuh apa? Teknisi yang cukup bagus, kemudian juga para pengendara yang cukup bagus ya. SDM-nya juga harus diperhatikan gitu, sehingga biayanya cukup tinggi per satu mobil gitu.
Kemudian investasi infrastruktur kita ini yang tadi yang saya bilang nggak cocok gitu ya dengan infrastruktur kita yang masih kayak gini gitu ya. Walaupun dibuat banyak jalan tol pada masa pemerintahan Jokowi itu tidak mumpuni gitu. Karena apa? Di kawasan industrinya sendiri jalanannya kecil. Untuk masuk ke kawasan industri Cilengsi misalkan kecil, terus perangkat-perangkat besarnya gimana? Itu jalanan juga cepat hancur di kalau yang survei ke lapangan tahu untuk masuk ke jalan Cilengsi, betonan aja bisa anjlok gitu ya. Jadi harus ada infrastruktur yang betul-betul bagus. Nanti gini soalnya sering disalahkan itu pabrikan itu memakai tonase yang cukup besar. Padahal sebenarnya kawasan industri jalanannya udah mesti bagus. Kalau ditanyakan itu ya memang kualitas jalannya harus bagus. Nggak bisa nggak. Kualitasnya harus bagus karena tonase industri bukan tonase yang main-main kok. Gitu. Kalau pakai logistik besar ya, akhirnya kan disalahkan akhirnya. Ini pakai truknya gede-gede. Nggak bisa. Ini bicara produk. Ini bicara industri ya, bukan alat-alat yang kecil ya. Jadi, nah ini yang menjadi sebuah nilai lebih. Jadi masuk ke pasar, kita juga harus punya infrastruktur yang bagus. Ya memang masih kurang industri kita dibanding negara-negara lain yang sekarang yang udah mulai berkembang, 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 berkembang. Terus regulasinya juga kan, saya nggak bahas regulasi, kita berbahas tentang persiapan apa kemampuan kita nih masalahnya gitu ya dalam hal ini gitu. Jujur aja memang sulit gitu untuk masuk secara benar. Tuh, jadi belum lagi nanti basisnya kan teknologi ya, basis teknologi. Wah, udah saya nggak bahas ke situ, cuma saya bahas tentang bagaimana memarketing barang-barang tersebut ya. Nah, banyak hal. Jadi dalam pasar tersebut banyak hal yang diperhitungkan. Jadi banyak juga yang menjawab, bertanya bermacam-macam juga dalam hal ini ya. Memaksakan masuk ke dalam sebuah pasar nggak mudah gitu loh. Itu intinya. Untuk masuk ke sebuah pasar nggak mudah juga. Perlu banyak apa ya? Pengalaman, observasi gitu. Jadi ada sedikit kurang bisa cepat masuk ya. Tapi kemarin ketika mereka mencoba ini, saya bilang masukin yang segini, yang segini masih bisa dilepas di pasar. Tapi kalau yang terlalu besar kita udah nggak bisa, karena tentu akan sangat berbeda. Kalau pertanyaan-pertanyaan kenapa nggak pakai, ya itu tronton itu termasuk salah satu mesin besar yang katanya merusak jalan soal itu masalah loh. Bertahun-tahun industri itu mengalami itu gitu. Karena memang jalanannya harusnya sudah bagus gitu untuk memperlancar industri ya. Tapi sekarang industri kan lagi juga begini. Ya makanya sekarang karena orang sudah mulai beralih juga dengan kemudahan-kemudahan yang diberikan negara-negara tetangga kita cukup luar biasa gitu dampaknya buat kita dalam melihat industri. Industri itu dulu padat karya ya. Dari Orde Baru dulu, Orde Baru nih saya cerita tentang Orde Baru itu memang didirikan banyak sekali industri yang padat karya, artinya gunakan banyak tenaga manusia deh. Mulai dari pelabelan, ngaduk, secara operasional gunakan. Diharuskan itu dulu seperti itu. Jadi kalau periode industri zaman ya ini, itu padat karya. Tapi sekarang ini hati-hati bahwa sekarang industri itu sudah berubah bukan padat modal sekarang. Ada tambahannya padat teknologi. Nah, ini yang rusak nih. Kenapa industri sekarang nggak butuh manusia gitu. Dalam sebuah ya inilah konferensi ya yang saya coba hadiri juga. Ini aduh, industri sekarang udah nggak butuh orang. Orang cuma kontrol doang. Oh iya begini berjalan ini. Udah selesai. Jadi operasional pakai AI.
Jadi itu efektif, efisien banget, ya, efektif dan efisien banget. Industri kendaraan besar, mobil dan segala industri mobil hibrid. Wah, luar biasa. Tapi saya nggak bahas di sini. Karena kita fokus dulu ke sistem pemasaran. Tapi industri sudah berubah dari padat kerja, sekarang padat modal, kemarin ini mau dijadikan padat modal, sekarang berbeda. Padat modal plus padat teknologi. Nah, inilah yang mungkin kita akan mengalami era seperti itu nanti. Mungkin 10 tahun lagi industri udah nggak pakai orang. Dia sudah mesin dan berbasis artifisial. Karena itu lebih efektif. Orang bisa letih, mesin tidak bisa letih. Orang istirahat malam, mesin tidak. Dan ini efektif banget dalam melakukan sebuah pekerjaan. Karena apa? Titik keletihan manusia dapat dihitung, tapi mesin tidak ada letihnya. Mungkin rusak ya, tapi kan dia akan melaporkan kerusakannya di mana. Itu dia. Nah, persiapan-persiapan itu sebetulnya kita juga harus harus mulai disiapkan kalau memang menjadi negara industri. Atau kita mau mencoba menjadi negara yang lain gitu bentuknya atau ini yang berbeda. Harus mulai dari sekarang memperhitungkannya. Apakah kita bersaing dengan industri atau tidak. Itu sebuah PR besar untuk bahtera yang besar dan penduduk yang cukup besar seperti Indonesia ini yang perlu melihat bahwa efisiensi kerja yang dilakukan oleh mesin ini luar biasa nih ya, gitu ya. Gitu. Sumber daya manusia lebih banyak nanti akan berkurang banyak di bidang industri ya karena ada AI. Nah itu. Nah ini yang saya bagikan sedikit dari segmentasi pasar serta dunia industri. Peta ini mungkin bisa menjadi acuan dalam nanti kita membahas tentang dunia. Nih, jadi pasar itu penting sekarang. Dunia industri yang berubah juga penting disimak dengan baik gitu. Nah, kalau pasar di kita sekarang sejak masuknya tren e-commerce, saya bikin bukunya. E-commerce sudah sangat apa ya? Saya boleh bilang merusak pasar tidak ya? Merusak harga ya, karena industri di sini eh sampai saat ini hitungannya adalah 78,3% sampai 96% lebih itu bukan produk dalam negeri. Itu dibanjiri produk-produk luar gitu ya. Entah apanya gitu pasti tetap ada dari luar negerinya gitu. Industrinya industri luar negeri semua. Kita dilempar di pasar kita gitu. Apalagi ada perang tarif ya kemarin gitu. Mereka udah mempersiapkan barang-barang yang tidak bisa laku di negara-negara maju akan dilempar ke kita gitu. Ini penting penting kita ketahui bahwa sebentar lagi gitu ya. Nah, mampukah industri kecil kita, UMKM atau industri besar kita bersaing di situ? Nah, kita juga nggak tahu. Beberapa industri saya lihat bukan beberapa, udah ratusan industri contoh. Tapi saya sudah bahas di situ. Tapi nilai pasar di bidang dengan adanya e-bisnis dan e-commerce itu pasar yang Anda kita kenal dengan Shopee, kita kenal dengan Lazada, kita kenal dengan platform-platform digital penjualan, bahkan TikTok, bahkan media sosial sekarang. Lihat barang-barang yang murah-murah, dan industri untuk bikin itu UMKM saja. Kayaknya udah sulit ya untuk mampu. Jadi mulai dari barang-barang kecil, keuntungan sudah ditarik negara-negara industri tersebut. Padahal negara industri tersebut memberikan barang-barang itu adalah UMKM mereka loh. Itu UMKM mereka bukan bukan industri besar loh. Yang kita beli itu barang-barang murah itu UMKM mereka. Ya kita melihat saja nanti ke depanin
sistem kita akan seperti apa. Oke, segini saja dulu tentang apa yang di-sharing tentang market ya di dunia digital. Mudah-mudahan berguna, tetap sehat, tetap cerdas.